cuci lipat itu bisa nyampe 6.000 kilo. 6 ton ya? Iya. Di sini aja? Di sini cabang aja. Okay. Untuk cuci setrika malah cuma sekitar 1.700-an. Ini kan menarik nih, ini laundry bag seperti ini, segede ini. Ini gimana syaratnya untuk mendapatkan ini? Apakah semua pelanggan dapat seperti ini? Kita nggak ada syarat apa-apa sih. Setiap pelanggan baru yang ke Soji, kita langsung berikan satu laundry bag ke mereka. Nerima nyampe 700-800 kilo. Dengan catatan ada yang lembur buat nyucinya. Sebenarnya bukan saya yang nyuruh ya, itu mereka inisiatif sendiri, biar selesai semuanya. Yang itu tuh, cowok. Oh, yang ini nih. Jadi dia inisiatifnya, dia bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia udah nyuci. Masih bertahan di sini. Kenapa? Kenapa bertahan di sini? Nyaman. Oh, nyaman. Iya. Ownernya baik ya? Baik banget. Gara-gara ada ownernya di sini. Hai Laundry Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Teman-teman, saya masih ada di Ambon dan masih dalam rangka Apik Roadshow di Ambon. Dan kali ini kita mampir di laundrynya kliennya Apik Management juga. Mungkin klien yang pertama di Ambon, namanya Soji Laundry. Nanti kita akan ngobrol dengan ownernya, bagaimana bangun bisnisnya, dan ternyata saya dengar dia akan membuka titik yang ketiga, cabang ketiga. Seperti apa membangun bisnisnya dan seramai apa laundry Soji Laundry yang ada di Ambon. Kita akan langsung ngobrol dengan ownernya. Sip. Nah, ini dia ownernya dari Soji Laundry, ada di sebelah kiri saya. Karena sudah ada di depan layar, boleh Koko berkenalan langsung, silakan. Halo, nama saya William, selaku owner Soji Laundry. Untuk base pekerjaannya, sebenarnya saya itu wira swasta di bidang percetakan dan fotografi. Oke. Lalu saya berniat untuk membuka laundry lewat Apik Management. Siap. Teman-teman, jadi tadi sudah ada perkenalan, ini adalah Koko William, pemilik dari Soji Laundry. Ternyata backgroundnya adalah bukan bisnis laundry, tapi bisnis percetakan dan fotografi. Nah, ini kita ada di titik pertamanya Soji Laundry ya, betul. Ini yang dulu pernah di survei dan kita diskusikan bahwa ini di area kecepatan tinggi, tidak ada jalur parkir, nggak ada lain parkir, dan ternyata rame banget. Kok bisa kok? Oh, rame banget langsung kayak gini? Dari awal emang seperti ini langsung rame? Atau gimana? Dari awal sebenarnya gak rame-rame juga, soalnya sempat saya juga curhat ke trainernya. Yes. Waduh, omset kalau cuma per hari cuma 300-400 ribu gini, gimana mau nutupnya? Yeah, yes. Dan kerjanya kok berat banget nih. Mau menghasilkan duitnya, kita harus sampai nyuci, ngeringin, packing, parfum. Yes. Dan prosesnya panjang, Pak. Soalnya saya membandingkan dengan usaha percetakan saya yang cuma modal printer, kita ngeprint langsung jadi. Langsung uangnya dapat ya? Cair. Kalau laundry kan prosesnya panjang. Dan murah lagi harganya. Iya, dan murah lagi. Tapi berselang waktu, kita mengikuti dari arahan manajemen, kita minta arahannya, kita bikin promo harian juga. Yes. Bisa dibilang kita yang pertama di Ambon untuk menerapkan promo-promo membership dan promo harian. Okay. Dan itu yang membuat daya tarik. Daya tarik pertama saat laundry bayar pakai doa promo. Oke, jadi pas opening laundry bayar itu sangat memang betul-betul peminatnya banyak ya. Mungkin tapi saking banyaknya setelah promo menurun drastis, Pak. Nah, itu yang saya agak galau di situ. Ternyata cuma promo doang rame, habis itu drop. Apakah drop itu karena cuciannya overload tadi? Akhirnya teman-teman nggak bisa menghandle tepat waktu atau seperti apa? Mungkin karena kalau saya lihat sih mungkin karena cuman ngejar gratisnya doang. Enggak sih, Pak. Mungkin cuciannya udah habis di rumah juga ya, Pak. Oke, karena udah gratis itu tadi ya. Kita ngecek juga ternyata ada beberapa laundry lain juga yang datang nyuci pakaiannya mereka juga ke sini. Laundry lain nyuci karena laundry gratis bayar pakai doa tadi. Betul. Siap. Jadi seperti itu akhirnya cucian pelanggan yang saat awal-awal itu database yang ada sekitar 100-150 database tadi, orang cuciannya udah habis mungkin ya, yang kotor ya seperti itu ya. Nah, akhirnya dibikinlah promo yang berikutnya adalah promo harian ini ya. Iya, betul. Promo harian. Jadi teman-teman boleh lihat di sini. Kita sambil geser ke sini kok. Nah, kok bisa. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat di sini. Ini ada price listnya.
Dulu harga jualnya berapa di sini laundrynya? Selisih 1.000 dari yang sekarang. Oke, berarti kalau cuci setrika wangi dulu 12.000. 12.000. Sekarang 13.000. Sekarang 13.000. Memang pasaran di sini seperti itu. Enggak, Enggak, kita ya? yang paling tinggi. Tinggi sekarang. ya. Karena kemarin di Apik Roadshow saya tanya teman-teman rata-rata masih 8.000 10.000 ya per Iya, kilogram. 2 hari selesai. Ini berani buka awal sombong sekali 12.000 kilogram. Dan sekarang naik harga 13.000 per kilogram. Tapi kalau openingnya Soji sendiri tahun berapa? 2023. 2023. Bulan kayak gini juga. Pertengahan tahun ya. Iya, Tadi sekitar Juni Juli Udah 2 atau mungkin tahun. Mei. Oh, 2 tahun ya. Jadi udah naik harga, keren sekali. Berani. Karena di tempat lain masih 10.000, ini udah naik harga jadi 13.000. Cuci setrika. Cuci lipatnya satu hari Rp9.000 per kilogram. Iya. Cuci lipat rame nggak di sini? The best-nya untuk promo hariannya yang Oh, sangat Rabu jalan ya. hari Rabu. Rabu ini paling Hari rame. Rabu sangat rame. Bisa sampai berapa banyak gitu? Kita lihatnya biasanya per bulan ya Pak ya. Yes. Biasanya saya cek layanan tertinggi penjualannya itu Yes. biasanya cuci lipat nomor 1. Oh, malah cuci lipat nomor 1 dalam sebulan? Dalam sebulan. Cuci Oke, lipat nomor 1 itu perbedaan dengan cuci setrika Selisihnya kalau nggak salah cuci lipat itu bisa nyampe 6.000 kilo. Oh, 6 ton ya? Iya. Di sini aja? Di sini cabang aja. ininya. Oke. Untuk cuci setrika malah cuma sekitar 1.700-an. Jadi selisihnya agak jauh. Jauh banget, selisihnya 5 ton ya, hampir 5 ton ya selisihnya. Ih, cuci lipat berhasil ternyata di sini. Iya, betul. Emang pelanggannya dari mana? Kalau boleh tahu, marketnya? Rata-rata orang kantor, Pak. Oh, malah orang kantor ya? Berarti mereka ngekos atau mereka tinggal di daerah sini juga? Ada yang kos, ada yang ada juga warga. Oke. Cuma kalau warga nggak terlalu banyak sih, Pak. Oke, berarti Lebih banyak banyak. orang kantor Iya. yang cuci lipat. Bahwa di Ambon memang beneran rame yang kita kunjungin dan kita bersyukur sebagai Apik Management seneng banget kalau klien-klien kita, mitra-mitra kita bisa sukses seperti ini. Oke, yang menarik lagi teman-teman di sini ada membership. Membershipnya masih sama seperti awal ya berarti? Enggak, beda ya? Kita naik. Ini 1 juta, diskonnya kita- sekarang 15%. Dulu 25% ya mungkin 25. ya. Sama seperti Apik Laundry, sekarang 15%. Jadi emang kayak gitu. Kalau pelanggannya sudah mulai banyak, gak apa-apa. 15% pelanggan sudah happy. Tapi ini naik harga. Geser, kita lihat di sini tampilannya luar biasa. Saya mau bahas ini dulu kok. Ini kan menarik nih. Ini laundry bag seperti ini, segede ini. Ini gimana syaratnya untuk mendapatkan ini? Apakah semua pelanggan dapat seperti ini? Kita nggak ada syarat apa-apa sih. Setiap pelanggan baru yang ke Soji, kita langsung berikan satu laundry bag ke mereka. Dulunya pernah ada syarat 10 kali cuci baru gratis Iya, satu laundry bag. Tapi sekarang mulai tahun ini kita udah adakan promonya tanpa ada syarat apa-apa. Setiap ada pelanggan baru kita langsung berikan Langsung kasih? langsung laundry bag. Berarti meskipun cuciannya cuma 3 kilo pun langsung Langsung dikasih. kita kasih. Sudah berapa banyak yang sudah beredar di laundry bag ini? Kita mungkin sudah order sekitar hampir 2.000. 2.000 laundry bag. Akhirnya coba teman-teman, menarik banget idenya. Dengan ada laundry bag, jadi bikin gede-gede nih. Ini kapasitas berapa ini? 10 kilo ya kali ya? Berapa Laundry kilo bag ini? ini bisa sampai berapa kilo ini? 15 kilo. 15 kilo. Jadi emang akhirnya terpaksa untuk pelanggan bawa cucian banyak-banyak nih. Coba lihat teman-teman. Kumpul pakaian semakin banyak. Itu penting tuh tipsnya. Semoga pelanggannya nggak sadar. Keren, laundry bag. Itu tips lagi, itu menarik. Ini area kasir, sepatu juga teman-teman bisa lihat. Wah, box sepatunya menarik. Jadi sebelum dibawa pelanggan, tetap dikeluarin kayak gitu ya sepatunya berarti? Iya, nanti waktu mau pengambilan baru kita semprotkan parfum sama finishingnya. Oke, berarti dia ngecek dulu Iya, hasilnya gimana, terus baru disemprot Iya, parfum, baru di packing. Keranjangnya juga banyak, coba kita nggak bisa lewat. Mesinnya komersial semua, pakai 7 LG Giant Max, 1 Titan. Satu Titan Max, 7 Giant Max. Nah, kapasitas bisa mengerjakan berapa banyak? Oh, berarti setiap hari. Kita biasanya overloadnya biasanya kan hitungannya satu mesin tuh 50 kilo Yes, ya Pak ya. yes. Berarti sekitar 400 kilo. Ya. Tapi biasanya kita masih bisa nerima nyampe 700 sampai 800 kilo. Dengan catatan ada yang lembur buat Nyucinya. Jadi jam buka tetap seperti biasa, rolling door ditutup, tapi pekerjaan tetap ada di Iya. dalam. Sampai jam berapa biasanya kalau pekerjaan? ada pegawai yang saya nginep di sini. kasih stay di sini. Oke. Biasanya sebenarnya bukan saya yang nyuruh ya, itu mereka inisiatif Ini sendiri. saya sendiri, biar selesai Jadi, semuanya. Yang itu tuh cowok. Oh, yang ini nih. Jadi dia inisiatifnya dia bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia udah Nyuci. nyuci.
Keren. Nah, dia nyuci sendiri Gampang. Gitu. dan tidak mengganggu pekerjaannya Secara normalnya. Secara normalnya. Biasanya kan takutnya dia udah tidur ngantuk, tapi ini malah dia serem banget. Apa itu rahasianya kok? Bisa kayak gitu. Aduh, gak tahu. Oke kok, kita jalan-jalan sambil ngeliatin cucian sebanyak ini. Ini tempat deterjen, softener ada di sini, aturannya di sini nggak kelihatan nih aturannya. Oh, ini yang tidur sini. Iya. Oh iya, gimana? Kenapa kok bangun pagi? Saya nanya dulu boleh ya? Boleh. Sebentar. Namanya siapa? Namanya Jamil, Pak. Jami. Iya. Dari Jamil. mana aslinya? Aslinya dari Serampil. Oh, Pulau Seram. Iya. Katanya kalau cucian lagi banyak banget numpuk jam 2 pagi bangun, bener itu? Iya. Kenapa kayak gitu? Kalau bagi saya itu kayak inisiatif bagi saya sendiri karena karena cuciannya banyak gitu. Saya ambilnya tempo karena saya orangnya itu Tempo, ya. cepat kayak berkeringat kayak kerja sedikit capek jadi saya cuci lebih awal biar cuciannya datang tidak tertumpuk begitu. Jadi kita saya santai sambil udah lipat gitu. Lipat-lipat. Iya. Padahal itu kan jam untuk tidur istirahat. Kenapa kok nggak kerja? Sudah terbiasa. Pak. Sudah terbiasa, keren sekali. Udah berapa tahun di sini? Oh, setahun lebih. Keren, luar biasa loh. Patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ini tumpukan cucian semua. Ini antara bersih sama kotor yang mana ini kok? Ini yang belum disortir. Oh, ini belum disortir. Kalau Ini yang di depan kotor. mesin udah disortir. Itu udah tinggal dicuci aja ya iya, berarti. Kalau sudah bersih setelah dicuci, dikeringin, dimasukkan mana? Oh, langsung masuk sini. Ini antrian ya, cuci teman-teman lipat. boleh. Siap. Kita akan masuk ke belakang mesin. Nah, ini yang sudah ngantri, ada yang cuci lipat. Jadi, setelah dari mesin pengering, ada yang cuci lipat, ada yang setrika. Setrikanya, oh, di atas ya? Cuci lipat doang di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, banyak yang nanya di YouTube saya atau di Instagram, Mas Apik, tolong kasih gambaran kalau di lantai 1 semua pekerjaan. Ya, ini contohnya. Ini ukuran ruko berapa ya, kok? 4 kali 15. 4 kali 15 ya? 5 lah. 5 kali 15 ya, 4 atau 5 meter lebarnya kali 15 ke Iya. belakang. Ini rak-rak banyak banget teman-teman. Nanti kita bisa ngelihat ada berapa rak ini di belakang sini. Ini antrian untuk dilipat. Iya. Mumpung masih hangat segera dilipat. 4 orang aja masih kurang loh. Apalagi tukang lipatnya cuma 2. Ada malnya, ada cetakannya. Jadi ngelipetnya biar ukurannya sama. Dan dilihat teman-teman rapi sekali. Infonya kakak ini adalah yang paling senior di sini. Betul sekali ya. Paling senior di sini. Udah berapa tahun berarti? 2 tahun ya? 2 tahun. Sejak buka masih di sini. Masih bertahan di sini. Kenapa? Kenapa bertahan di sini? nyaman. Oh, nyaman. Iya. Ownernya baik ya? Baik banget. Gara-gara ada ownernya di sini. Kenapa memilih di sini selain nyaman? Apalagi? Kita nggak tertekan. Oh, nggak tertekan. Iya. Kita di sini seru-seruan kerja bareng, kerjasamanya pokoknya enak lah di sini. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Julia. Kakak Julia. Iya. Oke, keren. Sebelumnya kerja di mana? Pernah kerja di Indomaret. Oh, pernah kerja di Iya. Indomaret. Jadi sekarang kakak ini adalah leadernya. Iya. Leadernya. Oke, jadi tadi saya lihat kasir juga, ngelipetin juga, Iya. nyuci juga, gitu ya. Luar biasa, ngerjain semuanya. Oke, terima kasih Kak Julia. Sukses terus. Semoga semakin loyal di sini. Silahkan kakak-kakak, ini Soji Laundry. Pakaiannya kayaknya bersih banget ini. Ya laundry namanya, laundry harus bersih. Packingan semua ada berapa rak? 1, 2, 3, 4. 4 rak, teman-teman. 4 rak. Oke. Karena kita bisa melihat 4 rak, terus ini ada instalasi, bright gas ada di sini. Semuanya standarnya sama, instalasi dari kita. Kita akan lihat ke lantai 2 ya, Pak. Boleh ya? Boleh. Sip, kita lanjut sidak ke lantai 2. Nah, teman-teman, kita ada di ruang gudang, ruang logistiknya Soji Laundry. Keren, ruang inventorinya lengkap sekali. Ini ada Oxybus, ada Alkalite, ada produknya. Apa ini? SPR 45. Ini nih, Unilever SPR 45. Produknya lengkap, ada Super Pro juga untuk yang Molto ya, Super Pro, Rinso juga ada. Semua chemical ada kayaknya di sini. Plastik-plastik lengkap. Nah, ini juga udah urut, rapi banget, ukuran 40, ukuran 30 dan sebagainya. Ini lengkap semua. Terus di sini anti noda juga ada semuanya, teman-teman bisa dilihat. Ini ada untuk washing machine, cleaner, punyanya Rinso juga ada. Mantap ya. Chemical anti nodanya, optimizer SPR 45, ini keren. Iya. Andalan banget nih. Makanya ini jadi daya tarik banget nih.
Jadi setiap pengambilan harus izin ya. Jadi semuanya Harus terdata. ACC yang penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya si Jamil atau si Julia? Si Jamil. Oh, si Jamilnya ya. Iya. Berarti karena yang tinggal di sini. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda. Dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Ini kita ada di lantai 2, teman-teman. Ada lantai 3 juga ya? Berarti? Untuk tinggal? Tempat tinggal sama kantorku. Wush, kantornya di sini. Oke, kita masuk ke area setrika. Nah, di sini adem teman-teman. Coba, setrikanya ada 3 kepala, pakai Kenzo boiler, tapi nggak sepanas kalau di tempat setrika yang biasanya. Coba lihat. Nah, karena ada exhaust-nya gede banget ya. Kipasnya gede, exhaust-nya gede. Oh, adem ya? Enak. Ini berapa banyak bisa menyelesaikan itu setrikaan kok di sini? Standarnya sih per hari 60-70 kilo per orang. Per orang. Jadi kalau anggap aja bisa maksimal 70 kilo per orang, kalau kali 3 berarti 210-an ya. 200 kiloan ya berarti bisa kerjakan. Tapi kan setrikaannya kita kan Nggak banyak, nggak terlalu nggak banyak ya. Oke. Kalau satuan sendiri banyak kok di sini. Kalau kita hitung sih hari rata-rata bisa? 50-60 item Pieces. per hari. Oh, 50-60 item per hari. Itu gede banget ya. Keren. Jadi orang bisa tahu. Kita membahas bahwa market di sini kan banyak orang kantor, ada pemukiman. Nah, mereka biasanya dapat info dari mana? Kita aktif di Instagram juga, Pak. Oke, di Instagram. Instagram plus dari kasir juga wajib menawarkan juga. Oke. Kalau kita ada layanan untuk sepatu, helm, stroller, wajib ditawarkan. Siap. Terutama saat kita melihat konsumen, biasanya kayak ibu-ibu yang baru menikah, itu biasanya datang sama anak kecil, Ya. kita tawarkan langsung kayak cuci stroller. Nah, mereka biasanya kan kaget, oh bisa cuci Bisa stroller juga, stroller ya? ternyata bisa. Kalau saran saya sih, kalau ada space di bawah kok, stroller yang sudah di packing ditaruh di bawah Iya, aja. di display Orang bisa ya. ngelihat. Kalau punya anak pakai stroller, dicuci aja di sini. Padahal anaknya lagi pakai stroller. Pajang aja di bawah. Karena dengan kita pajang stroller, helm, sepatu kayak tadi yang di bawah, terus koper kalau nggak dipakai di rumah, dicuci aja, taruh sini aja. Nah, itu ditaruh di bawah aja, biar orang langsung tahu, oh ternyata bisa cuci koper ya. Karena nggak semua orang lihat di Instagram. Iya. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah keliling di atas. Teman-teman boleh nonton yang di belakang-belakangnya. Di atas itu ada pekerjaan tentang setrika, packing juga untuk setrika. Ruangannya nggak panas, boleh tonton teman-teman di menit sebelumnya. Terus ada area logistik, itu ya penting banget. Jadi teman-teman bisa menjaga HPP-nya, harga pokok penjualan, harga pokok produksi. Salah satunya biasanya plastik nggak keukur, berapa banyak kepakai. Deterjen nggak keukur. Kadang deterjen ada yang maaf aja, ada yang bawa pulang dan sebagainya, nggak cek. Dan di sini ada penanggung jawabnya. Nah, kok ini kan kita sudah melihat nih kondisi laundrynya rame sekali dan sebagainya. Terus kayaknya overload. Ada ide apa untuk mengatasi overload dan sebanyak ini? Ini kan berarti tandanya kan pelanggan percaya nih dengan Soji Laundry yang ada di sini. Nah, ada ide apa yang dalam waktu dekat untuk mengatasi overload seperti ini? Mungkin perbanyak orang seperti ini. Mungkin banyak orang seperti Bapak Jamil, Kakak Jamil gitu ya, dibacakin ya. Cari lagi di copy paste kayak gini. Mungkin untuk atasi overload, mungkin kita ada penambahan cabang nanti di bulan depan di daerah Batu Meja. Cukup dekat juga dari Soji Laundry sini. Maksudnya kita mau ngambil Marketnya yang daerah sana. Jadi ada berapa pelanggan teman-teman yang mungkin daerahnya lebih dekat ke cabang yang baru. Iya. Karena beliau punya database, ternyata beberapa pelanggan itu malah dekatnya ke cabang sana. Iya, betul. Makanya untuk memecah omsetnya atau memecah beban kerjaan, akhirnya beliau buka cabang. Kenapa buka cabang? Karena ini nambah mesin lagi udah nggak bisa. Sudah nambah mesin, mesinnya udah mentok nih teman-teman. 8 stack nih di sini, udah mentok. Pegawai juga udah 13 orang. Pegawai 13 orang. Jam kerja juga mungkin bisa sampai ada yang sampai jam 2 pagi. Bahkan jam 2 pagi harus bangun. Ada seperti itu. Jadi harga jual juga udah dinaikin. Apalagi yang perlu dilakukan? Salah satu caranya ya berarti harus segera nambah cabang. Makanya Ko William karena punya data pelanggannya, beberapa pelanggan akan diarahkan ke cabang yang baru.
Itu mungkin strategi gitu Iya, ya betul. maksudnya ya. Iya. Oh, ada satu lagi sih. Oke, Kita siap. atasi overload-nya. Yes. Kita bikin durasi pengerjaannya. Oh, dimundurin. Iya, kita setiap layanan itu ada durasi pengerjaan yang lebih lama 2 hari dari itu. Oke. Jadi biasanya kalau udah overload kita nerimanya selesainya 4 hari. Oke. Tapi itu kan hanya estimasi ya Pak ya, Yes. yang terlama. Jadi kalau memang selesai lebih cepat nanti ada pemberitahuan juga ke Kabarin customer. lagi. Oke, jadi ngatur durasi juga penting. Seperti Apik Laundry dulu awal-awal 3 tahun tidak pernah naik harga. Tapi durasinya dimundurin dari 6.000 yang 2 hari, akhirnya 6.000 per kilo jadi 4 hari, 5 hari dan sebagainya. Ini juga sama. Kalau ini nggak ditulis di sana di price list, tapi langsung disampaikan oleh Iya. kasirnya. Untuk teman-teman yang ingin buka laundry, seperti saya di awal perbincangan tadi, saya memakai manajemen dari Pak Apik juga. Terima Dan kasih. puji Tuhan, itu sangat membantu. Tapi tidak lupa juga untuk teman-teman, jangan hanya berpuas diri karena kita udah pakai manajemen, lalu kita pikirnya itu sudah selesai semua. Yes. Padahal untuk semua usaha, terutama usaha laundry, banyak hal yang kita pelajari. Dan saya bersyukur juga untuk kanal YouTube-nya Pak Apik. Kadang kita mau datang ngintip laundry-nya orang, kita biasanya takut Ya. dipikir Ini kompetitor. Makanya kita biasanya pengusaha laundry kita sungkan buat Datang ke laundry yang buat lain. ngecek. Nah, dari kanalnya YouTube-nya Pak Apik, kita bisa lihat seluruh laundry yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sangat membantu untuk menambah inspirasi kita untuk membuat laundry yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Ko William. Jadi mohon maaf tadi kita diskusi sambil bercanda biar nggak kaku aja. Jadi biasanya kalau kita wawancara dengan klien atau narasumber kadang grogi, kaku, ya wajar, nggak apa-apa. Tapi intinya teman-teman hari ini kita bisa melihat Soji Laundry dibangun benar-benar dari nol. Tidak ada pengalaman sama sekali dibangun laundry. Yang awalnya omsetnya kecil sekali sekarang bisa menangani 700 kilo, 800 kilo sehari dengan 50-60 pieces satuan per hari, kan luar biasa. Semoga teman-teman bisa mendapat catatan-catatan karena biasanya yang sharing ke saya di Instagram itu di-share tuh, saya habis nonton video ini, saya catat Pak Api, akhirnya saya dapat inspirasi ini. Oh, cara nambah cabang itu seperti ini. Oh, ternyata nggak semua orang kalau omsetnya lagi gede langsung nambah cabang. Nah, itu catatannya banyak kok. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dan laundry-nya sukses, omsetnya melesat semuanya. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Kalau mau berkunjung ke Soji Laundry, silahkan jajayan dengan Ko William. Nanti Instagramnya kita akan tempel di bawah. Mudah-mudahan beliau berkenan. Karena biasanya habis nonton YouTube itu rame kok IG-nya nanti. Jadi seling dipantengin ya IG-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Saya William. Sampai jumpa lagi dari Soji Laundry Ambon. Terima kasih.